Pasangan Joki Fernando dan Della Puspita berbagi tugas dalam merawat Don Aubrey Daisuke, anak pertama mereka. Della punya tugas lebih besar dibanding suaminya. Jadi boleh dibilang tugas Joki cukup enteng. Minimnya tugas Joki ini sebenarnya bukan kemauannya. Tapi rupanya Joki belum mendapat lampu hijau dari sang mertua untuk terlibat penuh dalam mengurus anak. Kebetulan belum dikasih izin gitu, jadi ya umurnya Ari sudah ya cukup ya, lebih dari cukup untuk menikah, dan dia menemukan itu, jadi saya ya bahagia. Sepertinya Ari memilih menyimpan rapat-rapat kabar pernikahannya. Tidak demikian dengan pasangan Tessa Kaunang dan Sandy Tumiwa. Calon pengantin ini mengurai panjang lebar tentang rencana pernikahan mereka yang akan dilangsungkan pada awal bulan Juli nanti. Persiapan pernikahan sudah matang. Pemotretan prewedding yang Tessa dan Sandy jalani ini akan masuk album kenangan mereka. Dengan balutan gaun dan busana pengantin yang serasi, keduanya tampak serasi. Apalagi dipadu dengan suasana yang sangat romantis, seakan menambah keabadian cinta mereka. Persiapannya itu cukup cepat juga, sekitar 2 bulanan ya. 2 bulanan, terus ya sekarang udah mau bener-bener udah tinggal berapa hari lagi menjelang hari H, kayaknya udah harus mantep. Kalau kita bilang nggak mantep, selama ini kita bilang nggak mantep gitu. benar. Kita harus bilang mantep. Konsepnya itu kita outdoor dan Stylenya mingle. Kita nggak pakai wadah gitu ya, kita akan sendiri ke bawah. Kenapa tuh Pak? Kenapa bisa memilih dia kayak gitu? apa ya, kita kepengen, sebenarnya sih kita kepengen sesuatu yang sederhana. Ini kan juga kan buat keluarga gitu loh, maksudnya kita nggak mau yang rame-ramean, tapi ya pokoknya akrab lah satu sama lain, tapi berkesan. Ya kan dibilang kita kan mau hanya keluarga yang terdekat aja, orang yang paling dekat dalam diri kita. Jadi nggak perlu yang wah-wah banget. Kita kan nggak mau yang terlalu show up, nggak. Jadi hanya diri, ini hanya untuk kita ya, kenangan buat kita. Hati Tessa sudah mantap memilih Sandy sebagai teman hidupnya. Begitu juga sebaliknya. Meski Tessa dan Sandy berpacaran hanya 4 bulan, karena dilandasi cinta yang tulus, keduanya tak ragu mengikat janji sehidup semati. Pernikahan itu ya apa ya, hubungan yang harus dijalankan, keterikatan yang harus dijalankan seumur hidup, dan itu harus dibina sebaik-baiknya, dan apa ya, harus dijaga sebaik-baiknya supaya segala sesuatunya itu dijalani sampai akhir hayat. Pemirsa, saking doyannya main bola, Ali Zainal dan Dimas Andrian yang tergabung dalam Celebrity Football Club tidak menolak ketika harus berhadapan dengan kesebelasan warga Ancol. Semangat sportivitas juga menghinggapi malam spektakuler show saat Sisi, finalis Indonesian Idol 3, harus tersingkir. Sedikit mengalah dari Della Puspita dalam mengasuh anak, porsi Joki Fernando dalam mengasuh Don Aubrey Daisuke memang kalah banyak dari Della. Mengapa ya demikian? Simak penuturannya yang berikut ini. Pasangan Joki Fernando dan Della Puspita berbagi tugas dalam merawat Don Aubrey Daisuke, anak pertama mereka. Della punya tugas lebih besar dibanding suaminya. Jadi boleh dibilang tugas Joki cukup enteng. Minimnya tugas Joki ini sebenarnya bukan kemauannya. Tapi rupanya Joki belum mendapat lampu hijau dari sang mertua untuk terlibat penuh dalam mengurus anak. Kebetulan belum dikasih izin gitu, jadi saya mau mandiin takut nanti anaknya jatuh, jadi saya belum dikasih izin untuk ngapa-ngapain, jadi paling cuma buat gendong aja ya, karena mertua saya sangat protektif terhadap cucunya, jadi takut kalau ada salah apa jatuh gitu kan, kasihan anaknya. Saya biasanya bagian beli susu ke supermarket, beli pampers gitu aja sih. Sejak dikaruniai momongan, Della makin getol mencari setoran. Meski kesibukannya kian padat, perhatian Della akan si kecil tetap tak berkurang. Begitu pula dengan Joki, ia juga sibuk mencari penghasilan tambahan. Semenjak menjadi ayah, Joki mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Dulu ia benci dengan suara tangis anak kecil, namun kini hatinya langsung luluh ketika mendengar jerit tangis anak kecil.
Kalau anak saya sendiri sih kalau dia nangis gitu hati saya sakit gitu ya. Nggak tahu tapi saya sakit gitu. Hati saya waduh pengen anak ini jangan sampai nangis gitu. Tapi kalau lihat anak orang lain ya, jujur dari hati saya itu kadang kalau anak kecil itu agak nakal gitu kan, teriak-teriak itu suka pusing juga. Tapi dibanding dulu sih saya lebih sayang kepada anak kecil. Joki dan Della pantang kena lelah menghidupi keluarga. Sementara itu semangat pantang menyerah juga menghinggapi Ali Zainal dan Dimas Andrean. Semalam di kawasan Ancol, mereka yang tergabung dalam tim Celebrity Football Club meladeni para pemuda setempat dalam pertandingan futsal. Beberapa kali serangan Ali dan Dimas mengancam lawan. Kebolehan Ali mengocek kulit bundar berawal dari hobinya mengikuti sepak bola antar kampung. Berkat hobinya itu, karir Ali meningkat menjadi presenter La Liga RCTI. Pertama udah cinta, terus 2 jadi penghasilan, ketiga jadi tambah cinta lagi karena penghasilan. Jadi mau nggak mau mencintai sesuatu yang menjadi penghasilan gue gitu saat ini. Ini yang gue tunggu-tunggu setiap minggunya. Jadi dengan adanya sepak bola seperti ini, jadi bisa seminggu penuh gitu bisa beraktivitas ini bisa ngeluapin, bisa muntahin lah istilahnya. Gitu penatnya lah. Sportivitas tak hanya berlaku di dunia olahraga saja. Di ajang Indonesian Idol 3 pun semangat sportivitas dijunjung tinggi. Semalam di malam spektakuler show, Dirli, Kristi dan Sisi menduduki posisi tidak aman. Namun akhirnya berdasarkan polling SMS, Sisi harus tersingkir. Meski Sisi gagal menjadi Indonesian Idol, namun ia tetap optimis untuk menekuni dunia tarik suara. Untuk semua keluargaku, juga untuk semua teman-teman The Sisters yang udah dukung Sisi yang ada di Jakarta dan seluruh Indonesia. Mohon maaf cuma bisa sampai sini, tapi ini jalan terbaik dari Tuhan untuk Sisi. Dan Sisi yakin ini bukan akhir dari sekarang, ini justru awal dari semuanya. Tunggu dari Sisi selanjutnya. Jadi kita dukung terus dia. Dia mau bernyanyi di mana itu urusan nanti, karena Tuhan pasti punya rencana lain buat Sisi. Yang jelas orang sudah banyak yang kenal dan paling tidak masyarakat luas daripada dulu sebelum dia masuk Indonesian Idol. Ini sampai di tahap ini aja sudah cukup banyak dikenal. Pemirsa, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari diberi tanggung jawab memimpin jemaah yang akan beribadah umroh. Dan konsekuensinya Ustadz Jeffrey harus meninggalkan kedua anaknya di saat musim liburan. Mari kita simak liputan selengkapnya yang berikut ini. Kesibukan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari kian bertambah saja. Selain berdakwah, memberikan ceramah-ceramah di berbagai tempat, Ustadz Gaul yang akrab disapa UJ ini didaulat untuk memimpin sekitar 205 jamaah yang akan menunaikan ibadah umroh. Sebuah tanggung jawab besar mengingat UJ harus membimbing serta mengawal para jamaah melaksanakan ibadah. Dalam 9 hari itu ada beberapa program tausiah tentang remaja, tentang rumah tangga dan segala macam. Karena banyak keluarga yang berangkat dan anak muda. Ada beberapa bagian yang memang ada sedikit masalah dengan kehidupannya gitu. Jadi memang kita di sini jadi teman curhat. Sayangnya perjalanan menuju rumah Allah ini tidak bisa UJ dan Pipi nikmati bersama kedua anak-anak mereka. Ya kenapa mereka nggak dibawa? Sebetulnya gini, mereka sih minta ikon kita sekeluarga gitu kan. Cuma karena anak-anak too much little gitu loh. Mereka terlalu masih kecil gitu kan. Jadi agak repot kali ya. Soalnya kita punya tanggung jawab buat ngurusin orang. Ya kalau seandainya mereka ikut, malam-malam kita masih bangun dan mereka nggak bisa ditinggal, waduh, repot. Nanti mungkin kalau kita berangkat memang khusus untuk ibadah sendiri aja. Anak-anak kalian pasti merasa kesepian karena harus ditinggal kedua orang tuanya. Lantas, di manakah anak-anak dititipkan? Anak-anak ada di Semarang, sama mbahnya, sama bude sama pak D-nya. Dan mereka nggak nangis, jadi kemarin diajak, Abi berangkat umroh dulu ya sama Umi. Jangan berantem, iya. Tadi barusan telepon lagi dia. Belum telepon Abi di mana? Dia mau lihat binatang, dia mau mancing. Baru dari sehari aja kemarin udah ngerasa kangen sih. Lebih santai ya? Lebih santai, nggak sih. Ya
ya kangen ibadahnya. lebih apa namanya, semalam sih ya aku bilang Allah baru sehari udah kangen langsung nelpon, tapi alhamdulillah lah, mudah-mudahan ini